Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas berita kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang apa itu flu unta. Diduga menyerang pemain timnas Prancis yang jelang final Piala Dunia. Ya sobat sekalian, kita ketahui jelang final Piala Dunia dan ada sedikit persoalan, yaitu terkait flu unta yang menyerang beberapa pemain Prancis. Tapi so far sejak ini berjalan lancar dan Prancis meskipun kalah tidak begitu mengefek dengan terkait flu unta atau yang biasa disebut sebagai MERS ya, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus CoV ya. Nah, sebenarnya apa itu flu unta? Itu yang kita bahas kali ini sesuai yang dilansir oleh Suara.com. Suara.com, jelang final Piala Dunia 2022 Qatar, timnas Prancis diterpa cobaan berat sebab sejumlah pemain utamanya tumbang karena diduga terinfeksi flu unta. Adapun pada babak final nanti mereka akan berhadapan dengan Argentina, melansir Daily Mail. Saat sang manajer timnas Prancis Didier Deschamps menyampaikan ada 3 pemain yang diduga terserang flu unta. Ketiganya ada Kingsley Coman, Dayot Upamecano, dan Andre Rabiot. Lantas apa itu flu unta? Apakah penyakit ini bisa menyebar luas dengan cepat seperti flu pada umumnya? Untuk mengetahui pengertian hingga pengobatan secara lengkap, simak informasinya berikut ini. Apa itu flu unta? Flu unta atau flu Arab merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus MERS-CoV. Kasusnya pertama kali dilaporkan terjadi di Arab Saudi pada bulan September 2012. Tahun tersebut merupakan wabah flu unta terbesar yang pernah ada. Kemudian sempat terjadi pula di Korea pada tahun 2016. Penyakit ini diketahui dapat menular ke berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga lansia. Sejak saat itu flu unta mulai menyebar ke sejumlah negara karena menular kepada orang-orang berkunjung di daerah Timur Tengah. Oleh karenanya, penyakit ini dikenal juga dengan nama flu Arab. Tak hanya dari manusia, sesuai namanya, penyakit ini pun dapat menular melalui unta. Seseorang bisa tertular apabila berdekatan dengan unta yang terinfeksi, meminum susu, atau mengkonsumsi dagingnya. Sudah disinggung sebelumnya, jika flu unta disebabkan oleh virus Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus MERS-CoV, penyakit ini menular dari satu ke orang lain melalui percikan air liur penderita yang sedang batuk atau bersin. Namun seseorang lebih berisiko tertular penyakit flu unta apabila memiliki anggota keluarga satu rumah yang terinfeksi, menjadi petugas kesehatan di rumah sakit yang tengah menangani kasus flu ini, atau tengah bepergian ke daerah dengan angka penderita yang tinggi. Flu unta pun dapat menular dari unta yang sudah terinfeksi, misalnya dengan berdekatan dengan unta tersebut, meminum air seni dan susu, atau mengonsumsi dagingnya. Penyakit ini juga memiliki gejala. Pada tahap awal, gejala yang muncul mirip dengan penyakit flu secara umum, mulai dari demam, batuk, sakit kepala, sakit tenggorokan, hingga nyeri sendi. Namun setelahnya akan ada gejala lain yang dirasakan. Misalnya saja mual, muntah, sesak napas, bahkan diare. Gejala ini biasanya akan muncul 2-14 hari setelah seseorang melakukan kontak dengan unta atau orang yang terinfeksi flu unta. Pengobatan: tidak ada pengobatan khusus untuk flu unta, yang hanya tersedia untuk meringankan gejalanya saja. Misal keluhan sesak nafas, penderita akan diberi oksigen. Jika kondisinya sudah sangat parah, maka perlu dilakukan pemasangan ventilator. Tak sekedar itu, penderita flu unta juga akan diberi infus untuk menjamin kecukupan cairan dan nutrisi. Secara umum, antibiotik tidak akan diberikan kecuali ada tanda infeksi bakteri. Sementara untuk pencegahan, sama seperti penjalinan protokol kesehatan pada saat melawan COVID-19. Pemain timnas Prancis diduga mengalami flu unta. Deschamps mengatakan jika Coman mengalami demam dan beberapa gejala mirip flu, manajemen timnas Prancis kemudian akan berhati-hati agar penularannya tidak semakin luas. Coman demam pagi ini, kami memiliki beberapa kasus gejala mirip flu. Kami berusaha untuk berhati-hati agar tidak menyebar. Para pemain telah berusaha keras di lapangan dan jelas sistem kekebalan tubuh mereka telah menurun, kata Deschamps. Deschamps juga mengungkapkan kasus dugaan flu unta yang menyerang tim Prancis ini berawal dari Upamecano. Ia mengalami demam setelah laga melawan Inggris di perempat final. Upamecano
kemudian diisolasi agar penyakitnya tidak menular ke pemain lain. Namun ternyata virus tersebut tetap membuat rebiot dan kuman ikut tertular ya. Ya, sobat sekalian, itu ya tentang flu unta yang menambah informasi kita dan kehati-hatian terkait juga virus ini yang masih tergolong masih berbahaya. Jadi penularan dari unta yang terserang ataupun terinfeksi ya, sakit, kemudian air liur ataupun juga berbahaya dan bisa menularkan. Ini juga menularkan bagi seseorang yang tertular ya, orang yang merawat di rumah sakit dan itu hidup dalam satu keluarga, dan ini memang harus kita waspadai bersama. Dan satu hal yang penting tentu saja terus-menerus meningkatkan imunitas tubuh kita. Salah satu hal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh itu adalah konsumsi produk kesehatan, yaitu produk herbal propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan yang ini ada Turkish Propolis Rupiah, manfaatnya luar biasa. Selain untuk imunitas juga untuk penyakit yang lain ya, untuk non medis ya, kolesterol, diabetes, stroke, luka ringan ya, kemudian untuk jantung, sinusitis, amandel dan lain sebagainya. Kemudian juga jangan lupa untuk ini konsumsi nutrisi nutrisi otak, yaitu Turkish Propolis Rupiah Ben ya, semuanya sudah mendapatkan sertifikat MUI, halal MUI, kemudian BPOM, dan ini ya International Nano Entrepreneur Association. Atau juga bisa konsumsi produk herbal kami yang lain, yaitu madu hutan ya. Ini adalah contohnya madu hutan Sumbawa, madu hutan varian lain juga banyak, madu hutan Kalimantan ya, Flores dan lain sebagainya. Semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elko, di Tokopedia atau Shopee, dan bisa gratis ongkir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.